Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Aprilia Floranda, mahasiswi dari UINHAS Jember, Prodi PAI dari kelas A4. Di sini saya akan menjelaskan isi dari makalah saya yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Pancasila. Selanjutnya saya akan membahas latar belakang dari kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila memiliki kedudukan sentral sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia yang lahir dari sejarah panjang dan merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Pancasila sangat penting karena berfungsi sebagai pemersatu bangsa dan mengatur seluruh tingkah laku warga negara. Sebagai perwujudan rasionalisme bangsa yang majemuk dalam agama, bahasa, budaya, dan ras, Pancasila merupakan kristalisasi dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika untuk mewujudkan persatuan, keadilan, dan kemakmuran. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai isi, kedudukan, dan fungsi Pancasila ini sangat diperlukan untuk memperkuat rasa patriotisme dan menciptakan bangsa yang aman, nyaman, dan tentram. Sehingga pendidikan Pancasila wajib ditingkatkan agar jiwa Pancasila tertanam kuat dalam diri generasi penerus. Selanjutnya, rumusan masalah yang akan saya bahas, yakni yang pertama yaitu apa pengertian Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, bagaimana fungsi Pancasila sebagai dasar. Yang ketiga, bagaimana kedudukan Pancasila dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang keempat, bagaimana penyerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, bagaimana tantangan yang dihadapi dan solusi yang dapat diterapkan dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila di era modern. Dengan tujuan, yakni yang pertama, menjelaskan makna dan pengertian Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, menguraikan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menjelaskan posisi dan kedudukan Pancasila dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menguraikan bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, yaitu menganalisis tantangan penyerapan nilai-nilai Pancasila di era modern, serta merumuskan solusi agar nilai-nilai tersebut dapat tetap relevan dan terlaksana dengan baik. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah pertama, yakni pengertian Pancasila. Pancasila merupakan ideologi utama dan landasan filosofis negara Republik Indonesia yang diambil dari bahasa Sanskerta, yakni Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti prinsip atau dasar, sehingga dapat dipahami sebagai 5 prinsip dasar yang memuat norma perilaku yang mulia. Istilah ini secara eksplisit diberikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Para pendiri bangsa seperti Insinyur Soekarno memandangnya sebagai esensi jiwa bangsa yang merefleksikan identitas unik dan warisan leluhur. Sedangkan Muhammad Yamin menggarisbawahi Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa. Dan juga menurut filsuf Notonegoro mendefinisikannya sebagai dasar filsafat negara yang komprehensif, mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, sosial, dan etika yang meliputi seluruh dimensi kehidupan. Dengan demikian, Pancasila disepakati sebagai satu kesatuan organik dari 5 asas yang tidak dapat dipisahkan, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berfungsi sebagai pemersatu, simbol kesatuan, dan pandangan hidup bangsa. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, yakni fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila tidak hanya sekedar nama, tapi adalah fondasi utama dan pedoman bagi seluruh kehidupan bernegara di Indonesia. Berikut adalah penjelasannya dari 4 fungsi utamanya. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Maksudnya ini adalah Pancasila adalah arah dan tujuan hidup bangsa Indonesia yang bisa diibaratkan sebagai kompas atau peta yang dipakai semua orang di Indonesia untuk menjalani hidup, baik sebagai individu maupun kelompok. Nah, intinya, nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan kemanusiaan adalah acuan kita dalam bersikap, bertingkah laku, dan mengambil keputusan sehari-hari. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Maksudnya ini, Pancasila adalah ciri khas atau identitas unik bangsa Indonesia. Pancasila adalah roh, semangat, dan sifat dasar yang membedakan kita dengan bangsa yang lain.
Intinya, sifat-sifat kita yang ramah, yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama dan selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat adalah cerminan dari jiwa Pancasila yang sudah mendarah daging. Yang ketiga, Pancasila sebagai perjanjian luhur, sumber hukum dan cita-cita nasional. Fungsi ini memiliki tiga keterkaitan, yakni yang pertama sebagai perjanjian luhur, yaitu Pancasila adalah kesepakatan agung yang dibuat oleh para pendiri bangsa kita saat negara ini didirikan. Ini adalah janji yang harus kita jaga dan laksanakan bersama. Yang kedua, sebagai sumber hukum, yakni Pancasila adalah asal muasal dari semua peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Semua hukum dari yang tertinggi hingga peraturan daerah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang terakhir, cita-cita nasional, yakni Pancasila memuat tujuan besar yang ingin dicapai bangsa ini, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, aman, dan beradab. Nah, fungsi yang terakhir yakni Pancasila sebagai falsafah hidup pemersatu dan ideologi nasional. Maksudnya ini Pancasila adalah pandangan berpikir mendasar atau falsafah yang berhasil menyatukan seluruh keberagaman di Indonesia. Ini adalah sistem keyakinan atau ideologi yang dianut dan dijadikan pegangan oleh seluruh rakyat Indonesia. Intinya, Pancasila menjaga agar kita meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, tetap merasa sebagai satu bangsa yang memiliki tujuan yang sama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Singkatnya, Pancasila adalah pedoman hidup, identitas unik, dasar hukum, dan pemersatu bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan yang ketiga yaitu kedudukan Pancasila dalam sistem perundang-undangan. Jadi Pancasila ini memiliki posisi yang sangat istimewa dan yang paling tinggi dalam seluruh aturan hukum yang ada di Indonesia. Jadi Pancasila ini adalah sumber dari segala sumber hukum. Ya, yang pertama yaitu bagi contoh Pancasila adalah norma tertinggi atau stat fundamental norm. Maksudnya Pancasila adalah aturan dasar yang paling pokok dan fundamental bagi negara. Ibaratnya sebuah bangunan, Pancasila adalah fondasi utamanya. Nah, posisinya Pancasila ini berada di puncak hierarki atau tingkatan hukum, bahkan di atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perannya karena posisinya yang paling tinggi, Pancasila menjadi pedoman utama saat pemerintah atau DPR hendak membuat atau mengubah peraturan apapun, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah hingga peraturan daerah. Yang kedua yaitu wajib diacu dan mengikat. Maksudnya ini adalah semua pihak di negara ini, terutama pembuat kebijakan, harus menjadikan Pancasila sebagai rujukan yang tak bisa diganggu-gugat. Sifatnya, nilai-nilai Pancasila ini bersifat tetap, kuat, dan tidak boleh dirubah-rubah. Kewajibannya, seluruh lembaga negara yang berwenang seperti DPR dan pemerintah wajib menggunakan Pancasila sebagai landasan dalam setiap tugas dan kebijakan yang mereka jalankan. Yang ketiga, fungsi kontrol atau sumber tertib hukum. Maksudnya, Pancasila bertindak sebagai alat pengawas dan sumber utama dari seluruh hukum yang berlaku. Fungsinya yakni Pancasila mengontrol semua peraturan yang lebih rendah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada satupun peraturan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan di tingkat daerah atau peraturan daerah yang bertentangan atau melanggar nilai-nilai luhur Pancasila. Sederhananya, kedudukan Pancasila adalah sebagai fondasi tertinggi yang menjadi acuan wajib dan berfungsi sebagai filter pengontrol bagi semua hukum di Indonesia. Pembahasan yang keempat, yakni penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan Pancasila adalah tindakan nyata kita untuk menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai solusi untuk kehidupan modern. Sebagai contohnya di sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mengutamakan iman dan etika moral yang berasal dari keyakinan pada Tuhan. Contoh penerapannya yakni yang pertama bersyukur atas nikmat yang didapat. Yang kedua menjaga kejujuran, yakni contohnya yang sekarang ini adalah menolak tentang korupsi gitu. Yang ketiga, menghormati keyakinan atau agama orang lain, meskipun berbeda dengan kita. Tujuannya untuk mencegah paham sekularisme atau menganggap agamanya tidak penting dalam hidup, dan melawan ujaran kebencian. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
yang menekankan rasa hormat dan memperlakukan setiap orang dengan adil dan setara. Contohnya, yang pertama melakukan tindakan dasar kemanusiaan seperti membantu tetangga yang sedang kesulitan. Yang kedua, menghindari dan menjauhi bullying atau perundungan, baik di dunia nyata maupun di sosial media. Yang ketiga, Sila Persatuan Indonesia yang menuntut adanya kebersamaan dan kekompakan atau kohesi di tengah berbagai perbedaan suku, agama, dan budaya. Contoh penerapannya yaitu yang pertama mengadakan kerja bakti di lingkungan tempat tinggal, yang kedua melakukan kolaborasi atau bekerja sama dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya yakni menjadi solusi utama untuk mengatasi perpecahan dalam perpecahan sosial dan menjaga keutuhan bangsa. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengutamakan demokrasi yang dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau keputusan bersama. Contoh penerapannya yakni melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya adalah rapat RW atau RT untuk menentukan iuran atau diskusi dalam keluarga untuk memilih tempat hiburan, di mana semua anggota didengarkan pendapatnya. Yang terakhir, sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mewajibkan adanya kesetaraan dan pemerataan kesejahteraan untuk semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Contoh penerapannya yakni berpartisipasi dalam kontribusi sosial seperti berdonasi atau membantu mempromosikan UMKM milik tetangga. Yang kedua yaitu menolak tegas segala bentuk eksploitasi atau pemanfaatan yang berlebihan dan ketidakmerataan ekonomi yang hanya menguntungkan sekelompok orang saja. Pembahasan yang kelima yakni tantangan dan solusi penerapan Pancasila di era modern. Jadi Pancasila ini menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya di masa kini, terutama karena adanya teknologi dan perubahan gaya hidup. Jadi tantangannya yakni yang pertama, pengaruh budaya populer dan media sosial. Itu masalahnya konten di media sosial dan hiburan dari luar budaya populer sering menyebarkan paham yang provokatif, radikal, dan yang paling berbahaya individualisme, yaitu sikap mementingkan diri sendiri. Dampaknya, hal ini dapat merusak kekompakan masyarakat dan melemahkan semangat gotong royong yang merupakan inti dari Pancasila. Yang kedua, polarisasi politik dan pandangan ekstrim. Masalahnya ini perbedaan pandangan politik seringkali dipertajam hingga menjadi perpecahan di media digital. Pandangan-pandangan yang sangat keras, ekstrim, mudah menyebar. Dampaknya, kondisi ini mengancam persatuan bangsa, terutama saat kepentingan kelompok dieksploitasi untuk memecah belah masyarakat. Yang ketiga, keterbatasan pelatihan guru. Masalahnya dalam pendidikan formal, banyak guru yang kurang mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengajarkan Pancasila secara modern. Akibatnya, pengajaran Pancasila seringkali hanya menjadi materi hafalan tanpa dikaitkan dengan konteks nyata atau masalah sehari-hari yang dihadapkan siswa. Yang keempat, yakni peningkatan perilaku individualis di dalam keluarga. Masalahnya, anak-anak atau anggota keluarga lebih cenderung menghabiskan waktu terlalu banyak di depan gadget seperti ponsel, tablet, atau komputer. Bahkan, ini memberi dampak, yakni mengurangi interaksi sosial langsung di rumah dan masyarakat, sehingga nilai-nilai dasar seperti gotong royong dan musyawarah tidak tertanam kuat sejak dini. Nah, selanjutnya solusi dari tantangan atau dampak penerapan Pancasila di era modern, yakni yang pertama yaitu memperluas integrasi Pancasila dalam pendidikan. Nah, pemerintah harus menjadikan Pancasila sebagai kurikulum wajib di semua jenjang pendidikan, dari SD hingga perguruan tinggi. Yang terpenting, guru harus memberikan pelatihan yang memadai agar bisa menggunakan metode interaktif, misalnya menganalisis kasus-kasus harian yang lebih relevan dan menarik bagi siswa. Yang kedua, mendorong dialog dan diskusi publik yang konstruktif. Jadi yang harus digalakkan diskusi dan dialog yang sehat dan melibatkan berbagai pihak seperti tokoh agama, akademisi, dan pemuda. Tujuannya adalah meredam polarisasi, perpecahan, dan membangun jembatan pemahaman di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Yang ketiga, memperkokoh kebijakan publik berbasis nilai Pancasila. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat
selalu berlandaskan nilai Pancasila. Kebijakan ini harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi berskala untuk memastikan kebijakan tersebut konsisten dan relevan dalam perkembangan zaman. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila merupakan ideologi pokok dan landasan hukum fundamental negara Republik Indonesia yang dirumuskan dalam perjuangan kemerdekaan untuk menyatukan keberagaman etnis, agama, dan budaya. Pancasila berperan sebagai pandangan hidup dan karakter bangsa. Intinya Pancasila terus menjadi pedoman etis yang adaptif dan aktual untuk membentuk masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab. Relevansinya terbukti dalam penanganan masalah masa kini, misalnya gotong royong saat COVID-19, menjamin keberlangsungan keberlangsungan NKRI. Sarannya yaitu untuk menguatkan pemahaman dan implementasi Pancasila berfokus pada 3 pilar. Nah, yang pertama yaitu reformasi pendidikan yang mendesak, dilakukannya dengan menerapkan metode interaktif, analisis kasus aktual, meningkatkan kapasitas pendidik, dan memasukkan literasi digital berlandaskan Pancasila di lingkungan non-formal. Kedua, integrasi mendalam dalam kebijakan negara, didukung oleh pembentukan badan pengawasan independen untuk penegakan norma. Ketiga, partisipasi aktif masyarakat secara umum, khususnya generasi muda melalui gotong royong, musyawarah, dan dukungan terhadap program pemberantasan korupsi. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.